Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2916, Peta Setinggi Langit. Persepsi kuat Ye Junlin dapat melihat setiap inci dari hutan hujan Amazon. Berapa banyak binatang yang termasuk didistribusikan di tempat itu. Mata air suci ini penuh dengan energi spiritual, dan dalam persepsi Ye Junlin, itu menyilaukan seperti matahari. Sangat mudah dikenali. Aku sudah tahu di mana itu, tapi posisi kita canggung. Ye Junlin dengan cepat mengunci lokasi mata air suci. Kenapa kamu malu? Keduanya bertanya serempak. Kami berada di satu ujung, Seng Quan ada di ujung yang lain. Dua posisi paling ekstrim. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ayo pergi. The Brain of God dan Dr. Dark penasaran, tetapi mereka masih mengikuti Ye Junlin. Betul sekali. Ye Junlin dan posisi mereka canggung, di posisi ekstrim terjauh. Lokasi pasukan utama lainnya jauh lebih baik, lebih dekat ke mata air suci, dan bahkan lebih dekat setengah dari sisi Ye Junlin. Mereka juga terjerat di peta. Tapi segera teka-teki mereka terpecahkan. Seseorang benar-benar menggambar peta. Peta ini memiliki perkiraan lokasi mata air suci, serta tanda-tanda bahaya. Yaitu, area di mana binatang tingkat dewa mungkin muncul. Tentu saja, peta ini bukan untuk semua orang. Harus pergi membelinya. Tentu saja, membeli tidak dengan uang, tetapi dengan sumber daya. Semua jenis harta surga dan bumi dan sejenisnya. Atau kristal yang memadatkan banyak aura. Sekarang lingkungan telah berubah secara drastis. Energi spiritual ada di mana-mana di dunia, tetapi energi spiritualnya tipis dan kuat. Dan beberapa tempat terlarang, yaitu tempat dengan energi spiritual yang kuat, bahkan energi spiritual yang dipadatkan menjadi kristal. Ini adalah harta yang sangat langka untuk master saat ini. Aura kristal ini hampir sebanding dengan tahap awal pemulihan aura. Ini adalah peningkatan besar dalam kekuatan. Jadi ini adalah harta karun. Tapi sekarang untuk menukar peta, satu persatu bersedia mengeluarkan beberapa keping kristal aura sebagai gantinya. Lewat sini. Semua pasukan di luar hutan hujan Amazon mendapatkan peta dan memasukinya dengan kecepatan penuh satu persatu. Negara beruang perang bahkan lebih unik, mendeteksi langsung lokasi mata air suci. Mereka memiliki terlalu banyak dewa. Bakat yang dimiliki juga beragam. Di antara mereka, bakat para dewa adalah merasakan tempat dengan energi spiritual yang melimpah atau harta surga dan bumi, seperti mata air suci, dan dapat menentukan lokasi. Jadi Warbear Country tidak membutuhkan peta sama sekali. Mereka bisa menentukannya sendiri. Oleh karena itu, setelah master utama negara beruang perang dikelompokkan bersama, mereka semua memasuki hutan hujan Amazon. Tujuan mereka sama. Pertama untuk memenangkan mata air spiritual, dan kemudian mengalami di hutan hujan. Ini juga pertama kalinya seseorang menjelajahi area terlarang tingkat pertama sejak aura pulih. Pada saat ini, Ye Junlin dan yang lainnya telah melakukan perjalanan melalui hutan hujan. Kuan Ye, menurut informasi, masih banyak orang yang masuk, dan ada banyak dewa. Semua pihak bertekad untuk memenangkan mata air suci ini. Meskipun itu mungkin tidak mengancam kita, saya khawatir itu akan mempengaruhi kita. Otak dewa sangat khawatir. Ini adalah ide yang persis sama dengan Ye Junlin. Apakah dewa-dewa ini ancaman? Tidak. Tapi sekarang Ye Junlin ingin sekali menemukan Seng Quan untuk menyembuhkan Junjun. Tidak ingin ada hambatan di sepanjang jalan. Saya hanya ingin menemukan mata air suci tanpa ada yang mengganggu. Wajah Ye Junlin tenang, mudah ditangani. Ledakan. Ye Junlin memancarkan aura tak terlihat yang mengaduk di seluruh hutan hujan. Hutan hujan yang luas diselimuti oleh nafas Ye Junlin,
dan setiap detail tidak luput darinya. Manusia, bahkan dewa sekalipun, bisa merasakan nafas ini. Tapi semua binatang di hutan hujan merasakannya. Dari saat dia merasakan napas membunuh Ye Junlin, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh hutan hujan Amazon menjadi gila. Termasuk binatang buas yang sebanding dengan dewa. Seolah-olah mereka dirangsang oleh semacam rangsangan. Mereka menjadi gila. Bab 2917. Apa yang terjadi di sini? Saat ini, binatang tingkat dewa dirangsang dan mulai memantul di hutan hujan, tanpa tujuan dan arah. Hanya berkeliaran. Hal yang sama berlaku untuk binatang lain yang tak terhitung jumlahnya, berlarian di hutan hujan. Kacau. Hutan hujan Amazon benar-benar kacau. Burung dan binatang berlari, mengaum dan mengguncang langit. Terbang, berjalan, mengaum, gila. Terjalin. Itu hanya menakutkan sampai ekstrim. Ledakan. Saat berikutnya, Dr. Dark dan yang lainnya membuat gerakan seperti gempa di bawah kaki mereka, yang hampir membuat orang goyah. Ye Junlin berkata dengan tenang, "Ayo pergi." Keduanya mengikuti dengan bingung. Gerakan yang menggetarkan bumi ini terjadi di setiap inci hutan hujan Amazon. Kekuatan utama dan pusat kekuatan negara beruang perang merasakannya. Ini. Ada apa? Ada yang salah. Gerakannya terlalu keras. Dan itu disertai dengan aura menakutkan dan gelombang fluktuasi yang sebanding dengan para dewa, membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan para dewa dan master mengerutkan kening. Bagaimana ini? Tampaknya telah menyebabkan kerusuhan. Tapi kemudian datang bau menyengat dan bau darah. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu hanya kehadiran binatang buas. Semua kekuatan mulai khawatir, ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah binatang buas menyerang? Beberapa anak muda mulai bertanya jalan. Jangan khawatir, kita bisa mengikuti peta. Ya, ikuti peta untuk menghindari semua binatang buas. Mereka masih mempercayai tanda-tanda di peta. Bersiaplah untuk mengikuti petunjuk peta dan hindari semua binatang buas. Tapi di mana mereka bisa mendapatkannya? Pada saat ini, karena Ye Junlin menghela nafas, binatang buas di seluruh hutan hujan Amazon berada dalam kekacauan. Mereka semua mulai berlarian ke sana kemari. Kemana-mana. Area yang ditandai pada peta sebelumnya tidak berguna sama sekali, dan binatang tingkat dewa itu telah pergi ke tempat itu tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, satu-satunya fungsi peta sekarang adalah untuk menemukan lokasi mata air suci di mana. Semua fungsi lainnya hilang. Secara khusus, sama sekali tidak berguna untuk menandai area di mana binatang buas itu penuh. Kerajaan beruang perang sangat besar dan profesional. Mereka memiliki dewa yang memiliki gen hewan di tubuhnya, setengah manusia, setengah binatang. Karena itu, dewa ini memiliki indera binatang buas yang luar biasa. Apalagi setelah pemulihan spiritual ini. Ini menjadi bakatnya. Ketika War Bear Nation menginvasi area terlarang, dia harus hadir untuk merasakan berapa banyak binatang tingkat dewa yang ada. Begitu situasi ini muncul, dewa segera menyadarinya. Ini kacau. Ini kacau di mana-mana. Aku bisa merasakan ribuan binatang berlarian, dan mereka tampaknya dirangsang oleh sesuatu. Ini. Binatang tingkat dewa ada di antara mereka. Ini. 1, 2 saja, 3. Dewa itu sendiri tercengang. Setelah induksi, dia ketakutan pada akhirnya. Tidak bisa menghitung. Ini. Sangat mungkin bahwa semua binatang tingkat dewa di seluruh hutan hujan berlarian. Sepertinya mereka juga terstimulasi dalam beberapa cara, bahkan mengancam jiwa. Jadi mereka berlarian. Apa? Ketika yang lain mendengarnya, wajah mereka berubah liar. Diperkirakan ada ratusan binatang tingkat dewa di sini. Semuanya berlarian. Apa yang mereka rangsang?
Apa yang mereka ancam? Semua orang sangat bingung. Dewa dengan darah binatang dengan hati-hati merasakan. Tidak, aku merasakan ketakutan mereka. Mereka semua takut, bahkan binatang tingkat dewa. Mereka melarikan diri karena ketakutan dan mengancam jiwa. Kegelisahan mereka apakah karena ketakutan? Apa? Takut. Apa sebenarnya yang ada di sini? Apakah itu harta karun? Atau binatang buas yang lebih kuat? Tebakan. Semua orang menebak. Apa yang terjadi di sini? Bab 2918, Bahaya Mata Air Suci. Dianalisis untuk sementara waktu. Para pemimpin kerajaan beruang perang ini berpikir bahwa ada binatang super di hutan hujan Amazon. Lebih kuat dari yang semua orang sadari. Bagaimanapun, penelitian telah menunjukkan bahwa binatang buas menyerap lebih banyak energi spiritual daripada manusia. Bukan tidak mungkin keberadaan yang super menakutkan muncul. Karena para dewa kerajaan beruang perang sangat besar. Bahkan sampai pada kesimpulan bahwa setelah pemulihan ki spiritual ini, tidak ada batas atas. Ini berarti bahwa akan ada keberadaan yang bahkan dewa tidak dapat mendefinisikannya. Oleh karena itu, orang-orang kerajaan beruang perang memahami bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di hutan hujan ini. Hati-hati. Semua pihak hati-hati. Lebih baik mengungsi di tempat. Jika Anda menghadapi bahaya, panggil bantuan sesegera mungkin, dan semua orang akan saling membantu untuk mengungsi. Menghadapi situasi ini, negara beruang perang telah merumuskan rencana untuk mundur. Sekarang, banyak kekuatan telah menghadapi binatang buas, bahkan binatang buas tingkat dewa. Binatang buas ini langsung memasuki keadaan kekerasan dan haus darah, dan meluncurkan serangan paling kejam terhadap orang-orang ini. Korban yang tak terhitung jumlahnya pada satu waktu. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukan satu atau dua binatang tingkat dewa, Anda masih bisa melarikan diri. Dengan nasib buruk, ia bertemu lebih dari selusin binatang tingkat dewa pada satu waktu, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Bahkan jika tidak ada binatang tingkat dewa, ribuan binatang muncul secara langsung, dan kekuatan utama dapat dimusnahkan. Bahkan dengan bimbingan Zhan Xiongguo, banyak tim masih menghadapi binatang buas. Bertarung. Perkelahian ada di mana-mana. Tapi itu juga berhasil. Ye Junlin dan yang lainnya tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Orang-orang ini mungkin pernah bertemu, tetapi sekarang mereka terjerat oleh binatang buas. Dan binatang buas itu mengambil jalan memutar ketika mereka mencium bau nafas Ye Junlin. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak memiliki hambatan di depannya. Kadang-kadang, beberapa binatang tidak menghentikan mobil, dan ketika mereka bertemu Ye Junlin, mereka panik dan melarikan diri. Itu sangat menyedihkan. Otak dewa memandang Ye Junlin dengan ragu. Tuan Ye, bisakah kamu mengendalikan binatang buas ini? Dokter gelap itu tersenyum. Tidak, mereka takut pada Tuan Ye. Otak dewa tiba-tiba mengerti sesuatu dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Mungkinkah hutan hujan telah banyak berubah karena di tengah jalan, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Menelusuri seluruh hutan hujan, beberapa orang akhirnya sampai di lokasi mata air suci ini. Ledakan. Mereka baru saja tiba. Sebuah napas yang kuat menyapu. Hampir menjungkir balikkan dokter kegelapan dan yang lainnya. Ternyata ada 7 binatang buas yang kuat di sekitar mata air suci ini. Tidak. Adalah penguasa paling kuat di hutan hujan ini. Mereka secara paksa menduduki mata air suci ini untuk memberi makan diri mereka sendiri. Salah satu ular sanca sudah memiliki 70% hingga 80% dari kekuatan yang ditemui Ye Junlin setelah keluar dari Antartika, yang hampir berubah menjadi naga banjir. Pada awalnya, Ye Junlin bertanya-tanya, mengapa binatang buas ini tetap di tempatnya? Tidak bisakah kamu merasakan nafasnya?
Segera dia menemukan bahwa nafas itu terisolasi. Semangat tempat ini terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari Vena super spiritual kecil, itu sebenarnya mengisolasi nafas. Kalau tidak, bagaimana mungkin binatang buas ini menjadi tuan di sini? Jika Anda mencium bau napas Ye Junlin, Anda pasti sudah gila. Ini. Dr. Dark dan Guts Brain juga melihat begitu banyak binatang sekaligus. Kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan dan kaki mereka gemetar. Ini jauh lebih kuat daripada binatang tingkat dewa biasa. Kalau tidak, ada begitu banyak binatang tingkat dewa di hutan hujan ini. Mengapa mereka mendominasi di sini? Alasannya adalah bahwa mereka adalah yang terkuat. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bahkan jika orang lain menemukannya di sini, tidak ada cara untuk mendapatkan mata air suci. Sejauh menyangkut 7 binatang ini, prediksi awal Dr. Dark adalah bahwa setidaknya 40 atau 50 dewa akan diperlukan untuk bertarung, dan belum tentu ada kemenangan penuh. Mereka adalah penguasa binatang tingkat dewa, dan dipelihara di sekitar mata air suci, membuat mereka semakin kuat. Bahkan jika orang lain datang, mereka tidak bisa mengambilnya. Dan semua mati di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 2919, Musim Semi Obat yang Efektif. Panik. Otak dewa panik. Bahkan dokter kegelapan pun panik. Binatang buas tingkat tuan ini terlalu menakutkan. Melihat mereka muncul, mereka semua membuka mulut berdarah mereka lagi, menunjukkan momentum yang kuat. Dr. Dark mengikuti Ye Junlin masuk dan keluar dari banyak tempat terlarang, dan dia belum pernah melihat yang menakutkan seperti itu. Aku merasa jiwaku telah dicabut. Jika dia bertemu dengan master tingkat dewa, Dr. Dark merasa bahwa dia dapat mencoba yang terbaik untuk bertarung. Tetapi ketika dia menemukan ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Terutama dia bertanya-tanya, mengapa mereka tidak melarikan diri sebelumnya. Bahkan melihat Ye Junlin sekarang, dia masih tidak lari. Inilah yang membuatnya takut. Pergi. Ye Junlin melirik mereka dan berkata dengan dingin. Ledakan. Sebuah napas agung menyebar. Dalam sekejap, binatang hegemonik ini berada di bawah tekanan dari langit. Mereka ketakutan. Ledakan. Seolah menghadapi musuh bebuyutan, mereka semua kabur dalam sekejap. Kedua dokter gelap itu tercengang. Jadi aku mengusir mereka. Ye Junlin segera datang ke depan mata air suci. Dan dia mulai memeriksa mata air suci. Mata air suci ini sebenarnya tidak kecil, setidaknya bisa menampung satu orang. Energi spiritual di bawah ini masih memengaruhi mata air suci. Meskipun urat spiritual kecil ini rusak, itu belum sepenuhnya diserap oleh mata air suci. Harapkan untuk mengambil beberapa saat. Ini juga berarti bahwa mata air suci ini bisa lebih kuat. Luar biasa. Ini hanya seteguk mata air obat. Semua harta yang kita temukan sebelumnya tidak sekuat seteguk air dari mata air obat ini. Ye Junlin berseru. Dr. Dark bahkan menyesap air dari mata air. Dan ketika dia bertarung melawan Hydra, efek samping yang ditinggalkan dengan menggunakan metode khusus untuk merangsang tubuh untuk meningkatkan kekuatannya langsung dihilangkan. Seluruh orang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhanku. Otak dewa baru saja menyesap, dan fisik seluruh orang berubah melawan langit. Selain otaknya yang super, dia sebenarnya adalah orang biasa. Tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi mata air suci ini mengubahnya. Efek ini terlalu bagus, bukan? Ini jauh lebih baik daripada harta surga dan bumi yang kita temui sebelumnya. Seru Dr. Dark. Kejutan. Itu adalah kejutan besar bagi Ye Junlin. Seng Quan tidak terduga, bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Benar-benar mata air obat. Ada bagian lain dari nutrisi Vena spiritual, yang hanya bertentangan dengan langit.
Sangat mungkin untuk hidup kembali. Belum lagi bahwa mata air suci ini masih dipelihara oleh urat spiritual. Itu akan menjadi lebih baik. Apa yang harus kamu lakukan, Junjun? Apakah itu enak? Tanya otak dewa. Tidak. Rendam saja, Junjun. Setelah Ye Junlin membangunkan Junjun, dia langsung membiarkan Junjun memasuki mata air obat. Dengan cara ini, kekuatan obat dapat diserap terlalu banyak. Seluruh tubuh Junjun basah kuyup di mata air obat. Ini mungkin menyakitkan. Kamu menanggungnya. Ye Junlin mengingatkan. Oke, ayah. Junjun mengertakkan gigi. Dalam sekejap, kekuatan obat mata air suci menembus ke dalam anggota badan dan tulang Junjun. Junjun segera menderita rasa sakit yang luar biasa. Dan pada saat ini, tubuh yang tidak bisa dia kendalikan kembali. Setiap saraf nyeri di seluruh tubuh telah kembali. Rasa sakit seperti ini melebihi semua yang Junjun alami sebelumnya. Ketika dia berlatih, dia sebenarnya sedang menempa dirinya sendiri. Menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan obat saat ini yang memasuki tubuh, itu jauh lebih buruk. Junjun menggelegak dengan gas di sekujur tubuhnya. Junjun bahkan melukai wajah merahnya yang pekat, dan seluruh orang itu terpelintir. Tapi itu dengan cepat digantikan oleh racun berwarna-warni. Tampaknya kekuatan obat adalah mendetoksifikasi racun. Ye Junlin menunggu dengan gugup di sampingnya, dan dia akan bertindak setiap kali Junjun memiliki sesuatu untuk dilakukan. Melihat Junjun menahan rasa sakit yang luar biasa ini, Ye Junlin merasa tertekan. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Junjun masih anak-anak. Bab 2920. Apakah semua orang di sini? Aku akan membunuh mereka semua. Dr. Dark juga melihat kulit kepalanya kesemutan. Dia telah membedah seluruh hidupnya dan memahami tahapan rasa sakit. Sekarang, Junjun mengalami hampir tingkat rasa sakit tertinggi. Lagi pula, setiap tempat di tubuh Junjun, setiap pori-pori, menderita rasa sakit yang luar biasa. Tunggu. Kamu harus bertahan. Mereka bertiga berdiri di samping Junjun. Junjun telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi lambat laun alis Ye Junlin mengendur. Efektif. Benar saja. Arah paruh kedua sutra racun itu benar. Ada harta surga dan bumi yang bisa menyelesaikan semua racun sekaligus. Sekarang mata air suci ini jelas. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan obat dari mata air suci melarutkan racun. Bahkan jika efeknya tidak terlalu signifikan, itu memang melarutkan sedikit. Ini efektif. Ini benar-benar bekerja. Obat sihir emas sebelumnya memiliki sedikit efek, dan Ye Junlin harus merasakannya dengan hati-hati. Tapi sekarang itu benar-benar bekerja. Bahkan mata telanjang dapat melihat bahwa toksin dipaksa keluar sedikit. Menghadapi situasi ini, Ye Junlin mulai gembira. Sangat berguna. Pada tingkat ini, setelah jangka waktu tertentu, racun di tubuh Junjun akan benar-benar tidak larut, tetapi setidaknya setengahnya dapat dihilangkan. Selain itu, Anda harus tahu bahwa mata air obat ini masih menyerap urat nadi spiritual yang meledak. Jika benar-benar diserap, kekuatan obatnya akan lebih berbeda. Bahkan berendam dalam waktu lama tidak serta-merta menghilangkan racun di tubuh Junjun. Kepulan engah. Pada saat ini, mata air obat ini juga mendidih, dan gelembung-gelembung kecil muncul. Semua orang juga telah melihat betapa menakutkannya racun paling kuat ini. Karena kekuatan obat adalah untuk mendetoksifikasi racun, air di mata air obat kehilangan kekuatan obat dari esensi. Dalam istilah awam, kekuatan obat dari esensi mata air diserap oleh Junjun Zeng dengan gila-gilaan. Mata air ini berubah menjadi mata air biasa. Setelah diserap oleh Junjun, saya khawatir itu akan menjadi mata air biasa. Ini tidak bekerja sama sekali. Untungnya,
mata air suci ini dipelihara untuk waktu yang tidak diketahui. Menurut sumber, dikatakan telah dipelihara setidaknya selama 1000 tahun. Kekuatan obat yang terkandung dalam mata air terlalu menakjubkan untuk diserap oleh Junjun dengan cepat. Dan ada juga semburan nutrisi spiritual di bawahnya. Diperkirakan mata air suci ini dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu dan dapat mengeluarkan sebagian besar racun Junjun. Tentu saja, itu juga menunjukkan betapa mendominasinya racun ini. Seteguk mata air obat yang telah memeliharanya selama setidaknya 1000 tahun masih dipelihara oleh pembuluh darah spiritual, dan itu tidak dapat dibubarkan. Ini akan memakan waktu lama. Tetapi efek saat ini jauh lebih baik untuk Ye Junlin. Ini adalah satu-satunya harapan yang pernah dilihat mata telanjang. Tapi Junjun benar-benar kesakitan dan mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Hah! Seseorang benar-benar datang lebih awal. Saat ini, satu demi satu sosok lain muncul. Tim kuat dari War Bear Country perlahan berkumpul. Kerumunan rakyat jelata lainnya tidak bisa memprediksi di mana binatang buas itu akan muncul. Jadi mereka bertemu dan menyatukan binatang buas untuk bertarung. Namun, ada tim yang dikomandoi oleh bagian belakang negara Zanxiong. Mereka memiliki dewa yang mendeteksi mata air suci dan dewa yang melihat binatang. Meski perjalanan masih sulit, setidaknya mereka selamat sepanjang perjalanan dan menemukan lokasi mata air suci. Menurut pendapat mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, hanya mereka yang dapat menemukan mata air suci. Tapi tidak pernah diharapkan seseorang sampai di sini selangkah lebih maju. Bukankah ini Ye Junlin? Kenapa mereka ada di sini? Semua orang mengenali Ye Junlin dan partinya secara sekilas. Ketika mereka melihat Junjun berendam di mata air suci, orang-orang ini langsung bereaksi. Tidak, Ye Junlin membawa putrinya ke Sengkuan untuk detoksifikasi. Sekarang Hydra ada di War Bear Country. Oleh karena itu, semua orang di Zanxiong Nation tahu bahwa Junjun diracun. Sekelompok orang bergegas. Ye Junlin melihat mereka dan berkata dengan dingin, "Apakah semua orang di sini? Aku ingin membunuh mereka semua. Berani mengganggu perawatan putrinya. Semua orang akan dibunuh. Apalagi saat mereka juga melindungi Hydra." Bersambung.